Pondok Pesantren Sunan Derajat merupakan satu-satunya pondok pesantren peninggalan Wali Songo yang masih ada. Ribuan santri datang menuntut ilmu di pondok ini. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri, bahkan ada yang dari luar negeri. Pondok Pesantren Sunan Derajat diasuh oleh seorang kiai yang karismatik, namanya sangat dikenal baik di kalangan ulama maupun kalangan para pejabat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adalah Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau merintis kembali keberadaan pondok pesantren peninggalan Sunan Derajat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sakmenika saged cerita menawi Wali Songo biyen gadah pondok jumlahe 9. Salah setunggalé pondok peninggalane Wali Songo ingkang tasih wonten kantun Pondok Sunan Derajat. Upamane Pondok Sunan Derajat niki sirna habislah riwayat pondok yang dirintis oleh Wali Songo yang berhasil ngislamno Nusantara saking Hindu lan Buddha. Pondok Sunan Derajat satu-satunya peninggalan Wali Songo ingkang tasih wonten kudu deman-eman pun sampai sirna. Alhamdulillah Pondok Sunan Derajat sakmenika rame malih. Muridipun boten kenging diitung saking akeh. Lan alhamdulillah Pondok Sunan Derajat sakmenika sampun saged proses nggih menika S1 ingkang bani Setaira Sekolah Tinggi Raden Qasim Sunan Derajat. Satu-satunya sekolah tinggi ingkang dipun jaga-jagakno calon kiai sa-Indonesia. Menawi njenengan nyekolahno putra-putrane ten Sekolah Tinggi Raden Qasim Sunan Derajat Setaira angsal ijazah ingkang diakoni kalih negara lan pinter agama. Iso dadi kiai, saged dadi menteri, saged dadi bupati, lan uga saged dadi polisi. Lan insyaallah calon-calon kiai di Indonesia dipun tatar wonten ing Setaira. Sore tumut sekolah manut perintah negara menawi injing pengawasan agama. Insya Allah putra putri panjenengan menawi purun mebet tenggen Setaira mangke dados dia ingkang sempurna pinter agama lan oleh ijazah ingkang diakoni negara. Nikilah ingkang dipados-padosi bangsa Indonesia supaya saged ndandosi kaya apa Indonesia supaya iso dadi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ten dunyane sukses iso nata negarane, iso nata rakyate supaya iso mlebu swarga sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menata dan mengembangkan pondok pesantren Sunan Derajat, ada bagian-bagian yang sudah disiapkan dengan rapi dan ahli. Bagian-bagian itu diantaranya adalah Kepala Bidang Kependidikan. Raden Qasim Lamongan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat yang berdiri tahun 2008 dengan 2 prodi yaitu Pendidikan Bahasa Arab dan Ekonomi Syariah, yang mana pada sampai saat ini Setaira Raden Qasim sudah memiliki 3 prodi, yaitu di samping Pendidikan Bahasa Arab, Ekonomi Syariah, dan juga Ahwalus Sasiah. Dalam perjalanannya bahwa Setaira Raden Qasim meliputi beberapa bagian yang ada dalam Yayasan Pondok Pesantren Derajat, karena bagaimanapun ke depan Setaira Raden Qasim diharapkan merupakan bagian dari perguruan tinggi yang pada akhirnya menjadi suatu institut, bahkan bisa menjadi suatu universitas. Beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan masalah perguruan ini adalah suatu saat nanti Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat memiliki perguruan tinggi yang ideal, yang mana sarana, tenaga, baik tenaga edukasi maupun tenaga-tenaga yang lain bisa lebih berkembang dan bisa lebih mengembangkan dirinya dalam rangka untuk menyongsong pendidikan global
yang ada di perguruan tinggi. Di samping itu juga di dalam hal masalah pengembangan perguruan tinggi, kita tidak boleh ketinggalan dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di sekitar kita. Dengan harapan semoga Stayara Qasim ke depan lebih maju sehingga peminat daripada mahasiswanya semakin tahun semakin meningkat. Demikian dari kami sebagai Kepala Bidang Pendidikan, semoga Stayara Qasim semakin lama semakin maju. Terima kasih. Lembaga yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini cukup banyak, baik formal maupun non-formal, mulai dari TK, MI, MTS, SMPN, SMK, MA, MMA, dan perguruan tinggi. Kemudian dinia, hafalan Al-Quran, bimbingan membaca kitab kuning dan pengajian khusus Ihya Ulumuddin, serta kitab spiritual yang diasuh sendiri oleh Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur. Dalam rangka menjaga stabilitas sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, serta menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa yang berbudi luhur, berwawasan pesantren dan keagamaan, maka Stayara tampil sebagai perguruan tinggi yang akan mengantarkan mahasiswanya sebagai pemimpin masa depan. Visi dari Stayara ini adalah menjadi pusat perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif dalam kajian dan pengembangan ilmu keislaman di Jawa Timur. Dalam usianya yang baru menginjak 5 tahun ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qasim ini telah melakukan hal-hal penting dalam dunia akademik. Di antaranya adalah melakukan akreditasi prodi-prodi yang ada di STAI ini, sehingga seluruh prodi yang ada di Stayara ini semuanya telah terakreditasi. Di samping telah melakukan akreditasi, maka Stayara juga telah melakukan penambahan prodi baru, yang asalnya Stayara ini memiliki prodi ekonomi syariah, prodi pendidikan bahasa Arab, dan prodi ahwalus sahsiyah. Maka pada tahun ini Stayara menambah 2 prodi baru, yakni prodi manajemen pendidikan Islam dan prodi bimbingan konseling Islam. Stayara juga diajar oleh dosen-dosen profesional, ada 8 dosen yang telah bersertifikat sebagai dosen profesi. Ini kelebihan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qasim. Oleh karenanya, harapan kami dengan adanya penambahan prodi ini dalam waktu kurang dari 2 tahun, maka STAI akan beralih status menjadi institut, dan kurang dari 5 tahun maka institut itu juga akan berubah menjadi universitas. Di Stayara ini ada beberapa prodi yang mempunyai keunggulannya. Di antaranya adalah prodi pendidikan bahasa Arab. Kelebihan dari prodi pendidikan bahasa Arab ini
profesional nantinya jika mereka sudah berkiprah di masyarakat. Kami merasa senang dihadiri, kemudian dibantu oleh teman-teman PPL dari mahasiswa Staira, dan keberadaan mereka di madrasah kami sangatlah membantu dan kami merasa terbantu. Dan kelak di kemudian hari semoga Staira menjadi perguruan tinggi yang jaya. Saya merasa senang dengan kehadiran mahasiswa PPL dari Staira karena sangat-sangat membantu di madrasah kami. Semoga mereka bisa menjadi guru-guru yang profesional, dan kami berharap kepada pihak-pihak Staira agar kerjasama ini bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Baru kali ini ada PPL dari Staira atau dari pihak akademisi yang mau berkunjung atau mau bekerja sama dalam bidang pendidikan. Terus terang yang saya salut adalah upaya dari pihak dari Staira untuk bisa bekerja sama dengan madrasah kami yang notabene ada di desa. Saya merasa senang dengan kehadiran teman-teman mahasiswa PPL dari Staira karena sangat membantu di madrasah kami. Semoga mereka bisa menjadi guru-guru yang profesional dalam bidangnya, dan kami berharap kepada pihak Staira agar kerjasama ini bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Kampus Staira tidak pernah sepi dari aktivitas mahasiswa. Mereka terus berkreasi, berdiskusi, dan berinovasi mulai pagi hingga malam hari. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, Staira menerjunkan mahasiswanya untuk merealisasikan pengabdian tersebut dalam bentuk KKN, baik di daerah Lamongan maupun di luar Kabupaten Lamongan. Dunia kampus tidak bisa dipisahkan dengan penelitian. Oleh karena itu, para mahasiswa diwajibkan untuk membuat penelitian sebagai persyaratan mereka untuk mendapatkan gelar sarjana. Hasil penelitian mereka harus dipertanggungjawabkan di depan Dewan Penguji. Tak terasa, para mahasiswa telah menyelesaikan semua beban tugas yang diberikan oleh kampus Staira, sehingga mereka berhak untuk diwisuda sebagai sarjana S1. Staira merupakan perguruan tinggi yang masih relatif muda, namun eksistensinya dalam mencetak sarjana yang berkualitas tidak diragukan lagi. Hal ini bisa dibuktikan dengan para alumninya yang langsung bekerja di beberapa tempat, baik lembaga swasta maupun pemerintah. Saya bangga dengan kampus Staira karena sudah mencetak sarjana ekonomi syariah yang siap pakai. Saya sudah bekerja di BMTC H. Al-Marzuki Mitra Keluarga Sakinah, tepatnya di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Saya alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qasim, Lamongan, tahun 2012. Alhamdulillah setelah diwisuda saya bisa mengajar di MTS Sunan Derajat. Staira semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya alumni Staira tahun 2012. Alhamdulillah setelah diwisuda saya langsung bisa bekerja di BMT Pustakiran Lamongan. Saya alumni pertama Staira setelah diwisuda tahun 2012. Alhamdulillah saya langsung bekerja di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qasim Lamongan atau Staira merupakan perguruan tinggi yang setiap harinya selalu mendapat bimbingan dan doa-doa dari Kiai Harismatik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana kullaha wasahil umurana kullaha wala tu'assir alaina.
Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdul. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, janganlah ragu dan bimbang. Pilihlah Staira sebagai solusi masa depan Anda untuk meraih masa depan yang gemilang. Staira, 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 solusi masa depan Anda.